Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medan Fakri Karolan dari kelas 12 IPA 6 absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkit listrik dengan energi surya dapat dilakukan secara langsung menggunakan fotovoltaik atau secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Selanjutnya adalah manfaat pembangkit listrik tenaga surya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Meningkatkan kemandirian. 2. Menghemat biaya listrik. 3. Menjadi pasokan energi di masa mendatang. 4. Mensejahterakan masyarakat. 5. Ramah lingkungan. Dan yang keenam adalah mengatasi dampak buruk bahan bakar fosil. Selanjutnya adalah kekuatan panel surya. Panel surya memiliki satuan daya yang dinampakkan watt peak atau WP. Sebagai gambaran, berikut ukuran WP panel surya. 10 WP, daya puncak yang dihasilkan sebesar 10 watt. 100 WP, daya puncak yang dihasilkan sebesar 100 watt. Atau 1000 WP, daya puncak yang dihasilkan sebesar 1000 watt. Daya 1000 watt bisa cukup untuk mengaliri seluruh perangkat elektronik di rumah, mulai dari TV, mesin cuci, kulkas, rice cooker, pompa air, kompor listrik, dan lampu-lampu di rumah. Berikutnya adalah cara kerja pembangkit listrik tenaga surya. Maka akan ada pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi bagi alat-alat elektronik. Biar lebih jelas, saya akan menjelaskan lewat video berikut. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana cara kerja panel surya sehingga dapat menghasilkan listrik dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya panel surya itu bekerja dengan sistem fotovoltaik, adalah fenomena yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Kemudian berikutnya, listrik yang dihasilkan oleh panel surya dapat langsung digunakan untuk kehidupan sehari-hari, misalnya menggunakan radio, televisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya bisa juga digunakan untuk peralatan rumah tangga, misalnya kulkas, televisi, mesin cuci, dan lain sebagainya, dengan alat yang dinamakan inverter atau yang dinamakan sistem PAG. Kemudian yang keempat, kita dapat menggunakan energi surya selama 24 jam meskipun sudah malam dengan cara desain yang energinya pada baterai. Dari baterai nanti akan dialirkan ke peralatan rumah tangga yang kita miliki. Nah, dari penjelasan cara kerja panel surya tadi, maka pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS termasuk dalam teknologi hijau yang merupakan salah satu jawaban untuk permasalahan pada era globalisasi saat ini. Nah, saat ini di Indonesia pembangkit listrik tenaga surya terbesar itu ada di NTB, Nusa Tenggara Barat. Kita patut bangga Indonesia memiliki PLTS sendiri. Nah, sebagai generasi muda, yuk kita kembangkan terus pembangkit tenaga surya karena dapat menghemat penggunaan energi minyak bumi yang semakin hari semakin habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga angin atau bisa disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu.
Pembangkit listrik tenaga bayu adalah jenis pembangkit listrik yang mengubah tenaga angin menjadi energi listrik. Transformasi energi dilakukan dengan memanfaatkan hembusan angin untuk memutar kincir angin yang terhubung dengan turbin angin. Selanjutnya adalah manfaat pembangkit listrik tenaga angin dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dapat menghasilkan listrik skala besar. 2. Sangat ramah lingkungan. 3. Blades yang diperlukan relatif lebih kecil. 4. Tidak menyebabkan polusi lingkungan. Tentunya menghemat listrik ya. Selanjutnya adalah kekuatan pembangkit listrik tenaga angin di Indonesia. PLTP Sidrap merupakan pembangkit tenaga angin terbesar di Indonesia dengan kapasitas 75 MW. Pembangkit ramah lingkungan ini terdiri dari 30 turbin kincir angin yang masing-masing berkapasitas 2,5 MW. 2,5 MW sudah cukup untuk mengaliri seluruh perangkat elektronik di rumah, mulai dari TV, mesin cuci, kulkas, cooker, pompa air, kompor listrik, dan lampu-lampu. Selanjutnya adalah cara kerja pembangkit listrik tenaga angin. Tenaga bayu PLTP cukup sederhana. Energi angin yang memutar kincir diteruskan untuk memutar baling-baling pada generator di bagian belakang kincir angin sehingga menghasilkan energi. Biar lebih jelas, saya akan jelaskan melewati video berikut. Energi mekanis dari angin akan membuat kipas berputar-putar. Putaran dari kipas umumnya lambat, namun dengan bantuan gearbox yang berisi kumpulan gigi, putaran pada kincir yang rendah menjadi tinggi. Kecepatan putar juga dikontrol oleh sistem atau sistem pengeraman agar kecepatan kita tetap terjaga. Putaran yang dikontrol menjadi stabil tersebut digunakan untuk memutar rotor pada generator dan menghasilkan energi listrik. Tegangan listrik dari generator bersifat AC sehingga agar energi listrik dapat disimpan dalam baterai diubah terlebih dahulu menjadi DC pada sistem penyimpanan energi listrik yang tersimpan kemudian dapat disalurkan ke konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya adalah manfaat pembangkit listrik tenaga air bagi kehidupan sehari-hari. 1. Tentunya menghasilkan listrik ya. 2. PLTA juga menampung air dalam jumlah besar pada waduk atau bendungan. Yang ketiga, cadangan air ini dapat digunakan sebagai irigasi lahan pertanian pada musim kemarau. Yang keempat adalah bisa juga dibikin kayak kolam buat diisi ikan. Selanjutnya adalah kekuatan pembangkit listrik tenaga air. Potensi pembangkit listrik tenaga air Indonesia diperkirakan sebesar 76,670 MW dan pembangkit listrik tenaga mini makro hidro dalam kurung PLTM atau PLTMH sebesar 770 MW merupakan aset yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berikutnya adalah cara kerja pembangkit listrik tenaga air. PLTA ini bekerja dengan cara mengubah energi potensial air menjadi listrik mekanik untuk menggerakkan motor dari energi mekanik menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Di sini PLTA memerlukan komponen berupa turbin yang berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Biar lebih jelas, saya akan menjelaskan lewat video berikut. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah suatu sistem listrik dengan cara memanfaatkan aliran air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan ramah lingkungan. 4 komponen utama pembangkit listrik tenaga air adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, gedung sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik ini adalah motor yang terhubungkan ke dalam turbin
yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari aliran air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini pesat tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputar. Perputaran turbin kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbang saat dialirkan melalui saluran transmisi. Trafo yang digunakan adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari pembangkit ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik digunakan oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo atau step down. Beberapa